warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Li khamsatun utfi biha habrul waba'il khatimah al mustafa wal murtadu wa ibnahuma wal fatimah. Para alim, para yai ingkang kula hormati, konco-konco ansor, banser, pakar nusa dan yang lain, wabil khusus Sohibul Bait, Bapak Cip, sakeluarga. Awake dhewe niku kedah bersyukur, harus bersyukur dalam banyak hal. Yang pertama, awake dhewe harus bersyukur mengapa agama kita Islam, sehingga ada jaminan akhiratnya. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orangnya cari agama selain Islam yang gak akan diterima, dan kelak dia termasuk orang yang merugi. Awake dhewe alhamdulillah agamane Islam. Mengapa ini harus ditekankan? Sumber Islam itu Arab, jauh dari sini. Numpak pesawat terbang itu 10 jam dari Juanda nyampe King Abdul Aziz. Numpak CP mbuh pirang jam kira-kira. Ngontel apa meneh. Iya. 10 jam naik pesawat. Ewo semono dakwah Islam bisa nyampe ke tanah kita. Luar biasa. Maka harus kita syukuri. Sadurunge Islam teko di Jawa, di Indonesia, tanah kita ini sudah beragama, sudah punya kepercayaan dalam bentuk yang lain, animis, dinamis, dan agama yang lain. Mbah-mbah awake dhewe iki terkenal tirakate dhuwur, poso mutih, poso ngerowot, meluweng, dipendem urip-uripan, dan seterusnya. Nanti setelah Islam datang diislamisasi, maka kakek-kakek kita dulu terkenal sakti, ditembak lakak-lakak, dibedil jendil, diuncali bantal geletak, mergo ngantuk, kalahe mergo karo bantal. Ini harus kita syukuri mengapa Islam nyampe sini dan akhirnya kita memeluk agama Islam. Karena agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Dengan segala pernik-perniknya, Islam datang ke Jawa ini dengan cara yang unik, dengan cara damai, lewat tasawuf, lewat seni, pernikahan, perdagangan, dan seterusnya. Neng nong neng gu, Gusti Allah gak neng kene, gak nong kono, tapi dhek kuwi moho agung. Ini bentuk islamisasi yang luar biasa. Jenengan ngarani niki napa? Kabel, ini dari bahasa Arab, hablun. Duribat alaihimud billatu aina mahtuqifu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas. Bahasa Arab. Banyak sekali kosakata Indonesia berasal dari bahasa Arab. Masyarakat, musyarakah, kirtosun jadi kertas, kursiun jadi kursi. Ngejaun Pak Yora. Iki kok kabeh garek nambahi un-un berarti bahasa Arab Yora. Ora mesti. MPR itu majelis bahasa Arab, permusyawaratan musyawarah bahasa rakyat rohiyah bahasa, dan seterusnya. Harus kita syukuri mengapa kita bisa memeluk Islam walaupun Islam datangnya dari tempat yang jauh. Yang selanjutnya kita harus bersyukur mengapa Islam yang kita peluk itu Islam ahli sunnah
wal jamaah. Kok ora Islam jenis sing liya. Sing suka ngebom, sing suka mencaci maki sahabat. Enggak, kita itu Islam ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu ada jaminan nasnya. Imam kita dalam akidah sinten yang pertama? Imam Asy'ari, Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Jaminannya Asy'ariyah itu Al-Maidah 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'adzim. Ketika ayat ini turun, ini termasuk mukjizat karena ketika ayat ini turun kejadian belum terjadi bahwa umat Islam ada yang murtad dan orang yang murtad ini akan digantikan oleh kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai kaum itu. Nah, ketika ayat ini turun Allah menunjuk kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari sambil menghentikan bahwa yang dimaksud umat ini, kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai kaum itu adalah kaumnya orang ini, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, imam kita Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari itu keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, termasuk Asy'ariyin. Ini kabilah yang luar biasa di zaman Rasulullah masih hidup. Itu pula seterusnya sampai kita. Nah, ini jaminan bahwa Asy'ariyah itu akidahnya lurus dan kemudian kita mengikuti Asy'ariyah itu. Wujud kita bakok mufalafatul khawatiti yamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Di Asy'ariyah itu sifat wajib Allah 13. Kalau Maturidiyah sifat wajib Allah 20 ditambahi qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Sekali lagi kita harus bersyukur mengapa Islam yang kita peluk ahlu sunnah wal jamaah dan ada jaminan nasnya yaitu tadi Asy'ariyah jaminannya Al-Maidah 54. Maturidiyah jaminannya hadis Rasulullah latuf tahannal Konstantiniyah falanikmal amiru amiruha walanimal jaisu dalikal jais. Kelak Konstantinopel ya yang sekarang heboh ini karena Turki ya ini menjadikan Hagia Sophia yang dulunya museum menjadi masjid, sekarang lagi rame ya. Dulu Konstantinopel ibu kota Romawi Timur atau Bizantium ya. Kanjeng Rasul ngendika kelak Konstantinopel akan ditaklukkan umat Islam dan sebaik-baik pemimpin adalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu. Sejak zaman sahabat itu orang sudah berlomba ingin membuktikan hadis itu. Karena sapa sing iso naklukke dilem oleh Rasul sebagai raja terbaik dan pasukannya pasukan terbaik. Nanti ada sahabat yang makamnya di dekat dinding Konstantinopel. Jadi di zaman Harun al-Rasyid juga pernah menyerbu Konstantinopel tapi gagal. Baru berhasil 1453 29 Mei 1453 Muhammad II Al-Fatih atau Muhammad Sani Al-Fatih dari Turki Utsmani. Ini Ottoman dari Turki Utsmani yang berhasil, berarti beliaulah raja terbaik. Nah, beliau adalah dari segi akidah mengikuti Maturidiyah. Pasukan dari Turki adalah pasukan terbaik, luar biasa. Seleksi ketat untuk menjadi tentara. Digoleki sing paling sehat, sing paling cakap, sing paling pintar. Di tentara itu harus sing paling, ada kelompok anak-anak bermain diteliti sing paling pintar dewe, paling cekatan dewe, paling sehat dewe. Ini fisik rohaninya luar biasa. Baru terekrut. Ini dulu seperti itu. Dan alhamdulillah bisa ditaklukkan dan jaminan bahwa Maturidiyah adalah akidahnya lurus karena
Muhammad II Al-Fatih itu adalah juga berakidah Maturidiyah. Madhabnya yang banyak sana madhab Hanafi, kalau kita yang paling banyak adalah madhab Syafi'i. Kemudian hampir semua pasukan Turki Utsmani adalah pengikut torekoh, macam-macam torekohnya. Maka ketika kita mengenal ada tarian sufi yang mubengai terus dari Jalaluddin Rumi itu juga asal dari sana. Jadi dulu hampir semua pasukan Al-Fatih, termasuk Al-Fatih sendiri itu adalah pengikut Naksabandiyah. Gurunya juga gitu, Syekh A'aq Samsuddin adalah juga pengikut Naksabandiyah. Sehingga torekoh juga dengan dasar-dasar ini sebenarnya juga tidak perlu dipermasalahkan. Ini alhamdulillah awal pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada jaminannya, yaitu 54 Al-Maidah. Kemudian Maturidiyah jaminannya adalah hadis tadi, Latuf Tahanal Kustantiniyah Falani'mal Amir Famiruha Walani'mal Jaisun dari Jais. Yang selanjutnya adalah awak dhewe harus bersyukur mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaahnya adalah An-Nahdiyah, NU. Luar biasa ini. Ada banyak negara yang mengusung Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena seluruh dunia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tetapi orang kaya NU, bener Pak dengan Indonesia, orang kok ngono. Banyak di negara Ahlus Sunnah wal Jamaah berantakan. Yaman sing pusate itu berantakan, perang saudara dan seterusnya. Alhamdulillah Indonesia NU tetap rukun jaya. Alhamdulillah, ini harus kita syukur. Di antaranya mengapa? Ini yang tidak ada di organisasi lain. NU itu kalau akan mengadakan sesuatu, membentuk sesuatu, melaksanakan sesuatu, itu menunggu kabar langit. Ini yang tidak ada di organisasi yang lain. Hasil istikharah. NU itu banyak sekali walinya, ulama-ulama khos yang luar biasa, yang tembus mata batinnya, mukasafah, makrifat. Sama belajar direstuinya NU berdirinya oleh Mbah Yai Khalil, bagaimana kemudian mengutus Yai As'ad dan seterusnya. Kita bisa belajar itu. Yang mendirikan Mbah Hasyim, Mbah Wahab, tapi penentuannya justru Mbah Yai Khalil. Sama lihat di sejarah bagaimana gambar NU yang bentuknya kayak gini, itu juga istikharah. Isyarat langit, ora syukur angger. Banyak unik sekali. Makanya inilah yang mungkin tidak ada di lain NU. Nopo-nopo serba itu. Sehingga insya Allah tetap berjaya sampai akhir zaman nanti. Amin. Lah jenengan lari-lari kuliah, ya, ada epistemologi Islam, itu ada cara Bayani, ada Burhani, ada Irfani. Ya, kalau Bayani nanti banyak di fikih, ya, Imam Asy-Syafi'i ijtihad itu lebih banyak ke memakai epistemologi Bayani ini. Ya, Burhani nanti di di filsafat, ya, kemudian di fisika dan seterusnya. Nah, Irfani itu apa ya? Terbukanya hijab, tersingkapnya mata batin. Gus Dur jauh sebelum jadi presiden wis ngerti, wis diparingi weruh, aku sih jadi presiden. Ini contoh di ulama-ulama kiai, ulama-ulama atau kiai-kiai kita ya, itu banyak yang seperti itu. Ini alhamdulillah awake dhewe melu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang selanjutnya
Awak iki harus bersyukur mengapa manggone di Indonesia negara paling subur ya Indonesia. Gua pelok iso tukul pelem. Gua kecil tukul sawo. Dan di Arab nandur wit iso tumbuh itu bawahnya ada parone dan seterusnya. Sama yang Arab golek barongan wangel. Ada umbul-umbul itu ya, pasang umbul-umbul bingung. Golek rambanan dipangan wedhus angel. Nek kene gampang. Antune harus kita syukuri. Sak donya sing paling subur Indonesia. Kenapa? Karena banyak gunung berapi. Tuh, ketika meletus mengeluarkan debu vulkanik dan itu sangat bermanfaat bagi unsur hara yang dikandung oleh tanah. Sampai bingung saking subure, bolak-balik matun ya. Alang-alang orang dibabati, suket tidak dibabati, saking subur. Alhamdulillah. Banyak spesies tanaman Papua itu 5.000 spesies anggrek. Binatang juga, lautnya luar biasa, tambangnya juga luar biasa. Dulu ada di Sumatera itu daerah Barus, penghasil kapur barus. Kapur barus ini komoditas mahal itu. Harganya itu emas. Di sak kilo kapur barus 1 kilo emas. Sak on kapur barus sak on emas. Sak gram kapur barus sak gram emas. Rane kapur barus yo rane emas ya. Saking mahal ya. Al-Fansuri, daerah Fansur. Ini tentang kapur barus. Ada cengkeh, pala dan mengapa akhirnya negara-negara barat itu menjajah Indonesia ya karena berebut ini. Karena komoditas mahal di sana ya. Sehingga mereka cari daerahnya langsung. Ya wite dagang, lama-lama monopoli berdiri VOC itu 1602. Lama-lama jajah, harus menunggu serakah. Ini karena mencari langsung ke daerah asalnya. Ini dia harus bersyukur. Yang terakhir baru saja heboh dunia ketika Uni Eropa mempermasalahkan minyak sawit kita, ya itu malah seneng Jokowi. Orang gelem nuku gak apa digawe dhewe. Kita sudah lama pakai B30 solar gitu ya. Iso ditingkatkan saiki wis 100 itu B100. Jadi wis kabeh solar murni. Apa? Minyak sawit murni. Iki kok negara Eropa ra gelem nrimo gak apa digawe bahan bakar dhewe. Sudah 100% enggak enak campurane bahan bakar fosil sama sekali. Prestasi yang luar biasa. Jadi nah, saingan Eropa itu nabati, bahan bakar nabati itu bahannya kembang matahari, bunga matahari. Itu kalau diperes loh sepiro. Ini contoh. Artinya ini sawit itu wis hayha tapi makna baut ya. Itu cah pondok. Ini harus kita syukuri. Sampai Inggris keluar dari Uni Eropa ya. Inggris Arab menerima sawit ini luar biasa. Nah, Bapak Jokowi lak menisan sawitnya ditolak, nikelnya juga gak usah ekspor pisan. Bingung mulai diomongin negara Eropa sangat butuh kepada nikel. Iki apa? Banyak lah yang membuat baja juga butuh itu. Ya, caranya dibuat baterai ya. Seterusnya. Wis toh. Alhamdulillah.
Nih harus kita syukuri mengapa kita manggon di Indonesia. Kena Covid kaya apa ya cek mending lah, ya akeh sing kena tapi ya cek mending lah. Cek mending dibanding Amerika, Spanyol dan yang lain. Ini harus kita syukuri. Corone batin berpengaruh ke ekonomi, wujudnya awake dhewe setiap hari juga masih bisa sarapan, mangan, cek iso ngopi malah. Setiap hari. Ini harus kita syukuri ya. Ya, kita hidup di desa alhamdulillah. Corone beras tok wis cek urip lah insyaallah ya. Ya golek luntas sembuhan. Kulup-kulupan di wetengane omah cek akeh. Harus kita syukuri juga. Selanjutnya adalah bahwa bentuk syukur itu kayak apa. Ini kita mulai dengan NU ya. Saat ini tuh memang terjadi perang dan perangnya gak kok terus tembak-tembakan, bom-boman. Kita itu perang pemikiran, perang ideologi ya. Medannya adalah media massa, sosial media, internet. Maka kalau kita ingin eksis, ingin berjaya, kuasailah sosial media, kuasailah internet. Sekitar 4 tahun yang lalu, ketika kita nulis bid'ah di dalam Google, itu ya hampir semuanya versi mereka. Sekarang tuh alhamdulillah ya sudah iso-iso malah menang kita. Mana diskusi agama alhamdulillah ora enek sing iso ngalahne wong NU. Soale sing mondok ki yo wong NU. Detail mondoknya, yang lain nasib bingung. Lah itu sun asluhu uspun ala wasni uful. Sawana asluhu sawana ala wasni fa'ala. Sampai qaidah alfiyah min wawin au ya'in bitahrikin usil alifab min ba'da fathin mutasil enak. Jadi kok jadi repotnya ya apa ya, dengan orang ilmunya pas-pasan, belajar agamanya pas-pasan, mu'alaf pisannya itu sudah berani tampil di YouTube, sudah berani tampil ceramah dan sebagainya. Mana wong NU yo sing gak mondok blas lho wani. Mengapa awake dhewe gak wani jenenge apa ya? Sing dhisik Islam pae kok duwe ilmu kembang. Harus seperti itu. Penuhilah internet, penuhilah YouTube dengan ceramah-ceramah kita, ngaji-ngaji kita. Soalnya apa? Keistimewaan NU itu sanad agamanya jelas. Saya Lirboyo Bangkalan dan seterusnya. Gurune sapa jelas. Ini yang jarang atau tidak ada di tempat yang lain. Abdullah ibnu Mubarak ngendika, al-isnadu minatin falaulal isnadu la qala man sa'a masa. Sanad, penyandaran ilmu itu bagian dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang akan ngomong terserah, ngomong apa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Loh, kamu kok baca wa tab? Ini yang saya ngaji dari beliau gitu. Di madrasah Murotil Quran Gus dari Bayar Mani juga gitu. Ke atas terus sampai Rasul, selesai, nggak ada masalah. Ngaji kok ngarang ya orang iso. Nah sekarang banyak orang yang ngarang, kemudian disampaikan ini yang acuh. Keuntungannya NU itu sanadnya jelas, gurunya siapa, pondok ini jelas. Ini sampai Rasulullah. Itulah mengapa ketika Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, ini ulama ahli sunnah wal jamaah di Rusaifah di Mekah sana, itu pernah terbuka hijab
mukasafah ya, di makam Rasulullah, bertemu Rasulullah, diikuti oleh banyak orang, dan kemudian Sayyid Muhammad Ali tantun, iku sinten jeung Rasul, mereka umatku, mereka mencintai aku dan aku mencintai mereka. Di antara sing akeh dereke Rasul itu ada yang kelompok unik, dan ini kelompok mayoritas. Posture ora dhuwur kaya wong Arab, tapi kok ya rada-rada endek. Kulite ora putih kaya wong Arab, tapi coklat. Irunge gak bangir kaya wong Arab, tapi pesek. Blokang semendi. Kanjeng Rasul, Sayyid Muhammad Ali Kanjeng Rasul lha niki sinten kok kathah piyambak. Mereka bangsa Indonesia. Mereka mencintai saya dan saya mencintai mereka. Nangis Sayyid Muhammad Ali. Ya. Terus kemudian keluar, tanya siapa di antara kalian yang bangsa Indonesia. Saya mencintai kalian, sebab Rasulullah juga mencintai kalian. Ya. Mencintai kalian. Bukti cintanya Sayyid Muhammad Ali mendirikan pondok yang sebagian besar muridnya, mayoritas santrinya adalah orang Islam. Santrinya petang-petang. Ya. Nah, anak yang tambah ya nanti ada yang keluar, ada yang nambah. Itu petang puluh ndil. Metu 5 masuk 5. Metu 3 masuk. Gane sing itu ya nek mlebu. Dibatasi gitu. Alhamdulillah ketika 2015 saya kaji iso tabarukan di sana. Tuh, nah, sekarang mengapa Sayyid Muhammad Ali Rasulullah kok mencintai Indonesia kayak gitu, kenapa? Ini Habib Umar ya, ngendikan karena keilmuan bangsa Indonesia ini adalah jelas. Ket saiki sing sanate ilmu agamane bisa dipertanggungjawabkan itu bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama. Ini harus kita jaga. Alhamdulillah, ini diantara kita carane memperjuangkan agar NU ini tetap eksis, ya, Indonesia tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi kuasai sosial media, kuasai internet. Mengapa kemudian saya agak ngoyo kepada Mas Fauzi tadi, anak sing ngerekam juga, anak sing nyoteng juga, mana-mana sekali majelis ini tidak disorting kemudian tidak di-share. Terima kasih Mas Soting. Ini mana-mana ya. Usahakan nanti kalau ada acara lagi, syuting lagi di menjadi YouTuber ya. Nah itu kalau nggak diisi oleh kita, diisi oleh orang lain, molo itu. Mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada ceramah atau acara wong itu ya harus kita klik like, ya, di share, di komen, di subscribe, ya harus gitu. Kalau nggak gitu ya mubadir. Lagi pernah kita itu ya kalah. Ojo malah ngantai, ojo mulu awakmu mampang terus. Ya aku rane sing nyoteng biasa salahmu dhewe. Bukan begitu ya. Ini karena memang sekarang itu seperti itu adanya. Kalau nggak gitu kita kalah terus. Makanya ini ide kalau Ansor, Baron atau Nganjuk atau siapapun termasuk Aswaja Center kapan hari di Mojosari ya disotingkan kemudian di share. Harus seperti itu sekarang. Alhamdulillah ya awake dhewe dadi urip nang Indonesia ini. Alhamdulillah awake dhewe dipelukkan ke agama Islam, dipelukkan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dipelukkan ke Nahdlatul Ulama. Janjine Mbah Hasyim pokoknya wong gelem merjuangke NU diaku dadi santri. Saya itu pernah diomongi karo ketua Aswaja Center Kediri. Sama kok cek kobermen ngene-ngene iki. Sama kok cek kobermen acara-acara ini. Ya, saya ingin hanya tadi diakoni bagi santrinya
Mbah Hasim dan mungkin akan di akhiratnya muga-muga kepenak ngoten ya. Setiap hari saya itu ke Palaman 3 Nganjuk, ke Palaman Prambon. Nah, sehari-hari. Kedinasannya. Makanya ketika ada yang tanya kok cek kober meni ya wajar wong dadi kepala sekolah itu sing diurusi wis sakeh ya. Cek kober ngurusi ngene iki dalam kerangka muga-muga diakoni dadi santrine Mbah Hasim. Bagi saya Mbah Hasim itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu tidak hanya orang Indonesia yang mengakui tapi masyarakat seluruh dunia. Kula kinten mekaten mugi-mugi wonten guna manfaatipun, mugi-mugi corona yang diangkat sehingga kita bisa leluasa untuk aktivitas terutama kegiatan-kegiatan NU yang memang banyak sekali. Kirana nuwun ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim li khamsatin qudfi biha haqal wa ila khatimah wa mustafa al murtada wa nahma wal khatimah. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal qur'an wa mahlana wa mustabahna wa mastaghfarna wa masallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin husin syahadat qati al jalini wa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal masyariq al maghribiyah bariya husin aba'ana wa ummahatina masyayikhana wa masyayikha masyayikina wa nakhususun arwahiman bikira asma'uhum wa nakhusun ila rohi ibu Pak Mujib. Allahumma firlahum barhamhum wa'fu anhum bajil jannata matfahum. Allahumma la tahrimna ajran wa la taftina ba'dahum baghfir wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufatan min khifarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang lan nuwun urang pangapunten billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.